صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم मेरे खुदा कर ले पूरी मेरी जायज़ दुआ सिखाया है सिर्फ नबी ने मोहब्बत की अदा मेरा ये सर झुकता तेरी ही तरफ को सदा Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Mengawali daripada perjumpaan kita di sore hari ini, saya sampaikan satu ayat, yang mana satu ayat ini menjadi motivasi diri kula lan panjenengan sami. Wonten Quran surat Al-Mulk ayat yang kedua. Ayat ini sudah familiar, sering dipun sampaikan oleh para asatidzah, dan mungkin sebagian besar kita sudah hafal. Ini sekedar mereview ulang saja. Wonten ayat menika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ternyata Pak Bu, gesang kula lan panjenengan sami wonten alam donya menika ternyata musabaqah kita ini. Perlombaan, kita berlomba-lomba, saling berpacu. Hidup itu al-hayatu hiyal musabaqah. Hidup itu merupakan perlombaan yang nantinya Allah Subhanahu wa taala akan ambil juara, akan ambil pemenang dari perlombaan dunia ini. Dan orang-orang yang Allah jadikan pemenang itu tidak lain dan tidak bukan ayyukum ahsanu amala. Orang-orang yang paling bagus amalannya, yaitu mereka akan keluar dari perlombaan kehidupan dunia ini mendapatkan kemenangan, mendapatkan juara, mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Maka kula lan panjenengan sami kedah kemutan ya. Di dalam menapaki episode kehidupan ini kedah senantiasa ingat akan tujuan utama kita hidup. Tugas utama kita hidup di dunia itu tidak lain dan tidak bukan dua mawon. Yang pertama adalah memperbanyak bekal, yang kedua adalah meninggalkan beban. Memperbanyak bekal, meninggalkan beban. Dan ini merupakan inti daripada takwa. Memperbanyak bekal dengan bagaimana kita memperbanyak amal-amal ibadah, amal-amal ketaatan kepada Allah, dan meninggalkan beban, bagaimana kita berusaha meninggalkan kemaksiatan serta membersihkan dosa-dosa kula lan panjenengan sami. Terlebih Allah Subhanahu wa taala tasih maringi kula lan panjenengan sami
kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang dahulu jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadan, kula lan panjenengan sami sampun memperbanyak doa-doa terbaik kita supados napa dipun paringi kesempatan kepanggih kalian bulan Ramadan. Lah wekdal menika kula lan panjenengan sami dipun paringi kesempatan. Lah sakniki sudahkah kita berusaha untuk memperbanyak amal-amal ketaatan kita? Kan ngoten. Sudahkah kita berusaha untuk senantiasa menghapuskan dosa-dosa kita? Karena bulan Ramadan ini efektif Pak Bu, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan. Maka kita berkesempatan untuk membersihkan dosa-dosa. Kula kemutan setunggaling hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sampaikan, "Wa innar rajula la yahrumu rizqa bisababi dzanbil ladzi yaksibu." Au kama qala. Sesungguhnya di antara penghalang rezeki seseorang itu dikarenakan apa? Banyaknya dosa-dosa. Lah saat ini nek menawi kula lan panjenengan sami kok introspeksi ngoten nggih, merasakan kehidupan dunia ini kok ketoke abot men. Ya. Rezekine seret. Rezeki niku mboten duit tok nggih, Pak. Duit niku nggih termasuk rezeki. Tapi lebih daripada harta, rezeki itu maknanya luas. Termasuk napa? Saged kumpul kalian keluarga niku merupakan rezeki. Hati kita ini mudah untuk senantiasa beramal kebaikan itu juga rezeki. Diri kita ini ringan dalam tilawatul Quran itu juga rezeki. Lah maka kalau hari ini kula lan panjenengan sami wonten syahrul mubarak bulan Ramadan, lah kok kita merasa berat untuk menghadiri sholat taraweh berjamaah di masjid. Kita kok terasa berat untuk menyelesaikan lembaran-lembaran tilawatul Quran kita. Ini bisa jadi dikarenakan banyaknya beban wonten diri kula lan panjenengan sami. Banyaknya dosa. Sehingga kita berat untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan menika kita perlu pahala yang mampu menghapuskan dosa. Kita perlu menghadirkan taubat-taubatan nasuha. Supados napa? Ringan nanti beban kita ringan. Rezeki jadi lancar. Kalau di dalam diri kita ini terlepas daripada beban-beban berat, maka insya Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini janji Allah. Maka tugas utama kita penuhi, yaitu yang pertama adalah kita senantiasa memperbanyak bekal. Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Allah sampaikan berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Tingkatkan takwa. Tingkatkan amal-amal ibadah kita. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid, wabil khusus kepada bapak-bapak. Rasul sampaikan Pak, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauman la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan di hari tidak ada lagi naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini Pak Bu nggih, kula lan panjenengan sami tasih saged berteduh di bawah terik panasnya matahari. Berteduh di bawah ruangan yang ber-AC. Kula kemutan rencang kula, Pak. Tiang Cirebon poso-poso, nek poso niku kan nek siang panas, ngoten nggih. Identiknya panas. Niki ndek wong nggih panas, Pak.
Kula teng Solo niku Masya Allah gitu kan. Panase ra jamak. Kemutan rencang kula. Dek niku setiap siang niku pergi ke napa niku ruang ATM. Nah, ruang ATM niku isis, Pak. Asik. Meskipun ra ndek ATM ngoten iki. Ra ndek ATM ning ben awan kuwi mlebu nang ruang ATM. Napa ngadem. Masya Allah. Kita hari ini masih bisa semacam itu, Pak Bu. Kita hari ini masih bisa berteduh di bawah atap rumah kita masing-masing, di dalam ruangan yang ber-AC. Tapi kelak hari sudah tidak ada lagi naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Matahari itu akan ditarik tepat sejengkal di atas kepala kita masing-masing. Di hari itu sudah tidak ada lagi naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasul ada 7 golongan. Salah satu dari 7 golongan itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Artosipun napa, Pak? Boleh jadi pekerjaan kita beda-beda. Ada di antara kita yang pekerjaannya tani. Ada di antara kita yang pekerjaannya di kantor. Ada di antara kita yang pekerjaannya di jalan, driver. Tapi semua pekerjaan itu manakala mendengar panggilan hayya 'alas shalah, sudah diletakkan itu pekerjaan, kemudian langsung bergegas menuju masjid kan. Tingkatkan takwa. Jangan sampai kita nanti termasuk orang-orang yang menyesal, Pak. Pernah suatu ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama sahabat melewati sebuah kuburan. Nek panjenengan, ibu-ibu, bapak-bapak berjalan melewati sebuah kuburan niku pikirannya napa, Pak Bu? Pikirannya napa? Merinding napa? Oh, gek pocongnya metuan gitu. Tapi Rasul ketika itu bertanya kepada para sahabat, man sahibah hadzal qabr. Ini kuburannya siapa wahai sahabat? Maka faqalu, mereka menjawab, para sahabat menjawab, kuburannya fulan. Ini kuburannya fulan ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, rakaatani. Salat 2 rakaat itu lebih dia cintai. Artosipun apa? Lebih mayit cintai daripada dunia yang ada di tangan kalian. Masya Allah nih. Nek sakniki Pak, jujur. Nek ken pilih sholat sunnah 2 rakaat, kalian bar sholat niku langsung mulih nyekel gawean, niku pilih pundi Pak Bu? Sholat sunnah ora itu duit. Langsung mulih, langsung gaweni pekerjaannya genah itu duit. Niku pilih pun berat, kecuali orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini para ulama menyimpulkan bahwa di antara aktivitas mayit di dalam kubur itu hari-harinya dipenuhi penyesalan. Hari jam ini menyesal, nanti menyesal, besok menyesal, hari-harinya penyesalan dan penyesalan. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyesal kelak setelah kematian, Pak Bu. Nek menawi Allah berikan kulolan panjenengan sami penyesalan tapi tasih teng alam dunya, niku bersyukur, Pak. Ini berupa hidayah berarti. Ya Allah, dhisik ngopo yo? Zaman nomku kok aku ora tau salat. Nah, berarti kan kebaikan. Ngoten nggih? Menyesal tapi masih hidup dan berusaha untuk memperbaiki. Ya Allah, dhisik kok aku pas usahaku sukses, duit ora pernah tak sedekah. Lah saiki gandeng bangkrut, lagi pengen sedekah. Menyesal. Tapi nanti kelak, manakala seseorang itu sudah diutus malakul maut, artosipun nek disowani malaikat maut niku mboten ajeng diparingi duit, mboten. Tapi mau dicabut nyawanya, nek sing disowani malaikat maut. Kulolan panjenengan sami niki ngantri, kapan tibane nggak ngerti. Yang penting persiapan mawon tugas kita kan ngoten. Maka ketika itu setelah jenazah itu diurus, dimandikan,
dikafani, disolatkan, dimakamkan, ditimbun dengan tanah, barulah di situ akan muncul penyesalan. Ya. Kalau wonten Quran surat Al-Munafikun ayat yang ke-10, niku Allah sampaikan Pak Bumi, di antara bentuk penyesalan mayit. Wonten Quran surat Al-Munafikun ayat yang ke-10 ini Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Ini salah satu penyesalan mayit. Ya. Penyesalan mayit itu salah satu diantaranya adalah ternyata mereka itu mayit, ya, itu mereka akan berkata, fayaqula rabb, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, laula akhartani, sekiranya engkau tangguhkan kematianku sejenak saja. Jaluke mayit iki diundur kematiannya sedilit mawon, sekejap mawon. Nek matine kuwi takdirkan jam 12 tet, dhek niku pengen diundur sak menit wae. Kan sekejap. Sak menit, waktu sak menit itu untuk apa? Tapi itu nggak bisa, kan ngoten. Ida jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdim. Sudah, kalau sudah tiba ajalnya itu nggak bisa dimajukan maupun diundur, itu nggak bisa. Maka waktu 1 menit, waktu yang sebentar, sekejap yang diinginkan mayit itu pengen nopo? Mboten pengen sholat, Pak. Mayit mboten pengen sholat. Mayit mboten pengen haji. Mayat mboten pengen puasa, karena waktu dia sedikit. Tapi hal amalan yang dipilih mayit, kalaulah sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan tangguh waktu tadi, nopo? Sedekah. Sedekah niku amalan yang cepet, Pak Bu. Sedekah niku cepet. Sing suwe niku mikire. Duwe duit 1 juta, ngoten nggih. Wah, iki disedekahke nang Masjid Al-Fath ora ya? Sing suwe niku mikiri ngoten iki. Ya. Sedekah ora. Akhirnya ora wae. Nggo badan sik. Tapi insyaallah nek masyarakat Dagen iki mikire ya cepet, gercep ngoten iki. Gerak cepat. Itu rezeki 1 juta langsung, ora usah pikir, ora usah taren karo bojone. Tiwas banyak pertimbangan nanti kan ngoten. Langsung temui Pak Takmir. Takmire sinten mriki, Pak? Oh, Ustadz Sidik. Nah, Masya Allah langsung. Ustadz Sidik di mana ini? Nah, padahal jam 12 bengi. Oh, saya mau tidur. Habis tilawatul Quran. Ya, Masya Allah langsung. Ya, parani nang omahe sedekahke. Karena salah seorang ulama itu mengatakan, apabila kalian itu terdetik, hatimu itu terdetik untuk beramal kebaikan, maka sing-singkan lengan, segera kerjakan sebelum setan membisikkan bisikan. Tapi nggih kadang ngoten niku Pak. Kula lan panjenengan sami niate duwe rezeki 1 juta. Niate niku ajeng disedekahke teng Masjid Al-Fath. Ning nek ditunda-tunda urung karuan sing disedekahke 1 juta, ngoten niku. Kelong nang dalan. Ya, setan akan berbisik, ya Allah, dit 1 juta kuwi akeh lho. 1 juta kuwi nek mbok tukokke klambi, nggo badan, apa meneh yang wingi-wingi badan. Ya, Masya Allah. Maka segera Pak Bu, segera langsung sambut amalan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbanyak bekal. Bulan Ramadan merupakan bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan keutamaan-keutamaan. Ya. Ini kesempatan kula lan panjenengan sami meningkatkan kualitas takwa, memperbanyak bekal tadi. Ya. Tilawatul Quran kula lan panjenengan sami. Niki bapak-bapak, ibu-ibu sampun nggadahi target Pak Bu, bulan Ramadan menika targetipun napa niku sampun? Sampun apa dereng? Wah, sudah ya. Saya bulan Ramadan ini berazam omset saya mencapai 200 juta. Ini target dunia ngoten piye. Ning insyaallah kelakon Pak Bu nggih. Kula lan panjenengan sami
menika benten kok tesih tebih kalian ulama salafun saleh. Karo para ulama salafun saleh itu masuk ke bulan Ramadan itu fokusnya ibadah. Ning nek kula lan panjenengan sami, termasuk kula niki ngoten nggih. Masuk bulan Ramadan kuwi malah gelar dagangan. Nah, kan ngoten. Soalnya nek larise ya pas bulan Ramadan. Ya, dodolan kurma niku nggih pas bulan Ramadan. Dodolan klambi niku nggih pas bulan Ramadan. Iku ujian. Ya, tapi sembari napa niku kita menyibukkan aktivitas-aktivitas dunia, jangan sampai lupa target-target kita terhadap bekal kita untuk akhirat. Kita sudah punya target bulan Ramadan ini, bismillah, saya mau mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 5 kali. Enten Pak Bu sing 5 kali? Ya. Selain Ustadz, nek Ustadz insya Allah 10 kali nih minimal. Bapak-bapak, ibu-ibu katanya. Ya paling tidak nek ora ping 5 ya ping 7 lah. Ya, Masya Allah. Giat membaca Al-Quran. Kalau emang nggak bisa, gitu kan, nggak bisa khatam, paling tidak sebulan ini ya sekali khatam. Ya. Kalau kita ngerti waktu kita siang kita itu untuk bekerja, jam 7 berangkat kerja, jam 5 baru pulang, maka tilawatul Quran ini kapan Pak Bu? Nggih dalu bar salat taraweh. Menawi kula pirsani wonten Quran surat napa niku? Ad-Dzariyat. Ayat yang ke-15. 15, 16, 17, 18 kalau tidak salah. Dan mriki Allah Subhanahu wa taala sampaikan, innal muttaqina fi jannatin wa na'im wa uyun, ya. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Jadi di antara amalan-amalan orang yang bertakwa. Jadi kelak Pak Bu, orang bertakwa itu akan berada di taman-taman jannah yang di dalamnya terdapat mata air. Kemudian di ayat selanjutnya Allah sampaikan, Allah jelaskan amalan-amalan orang yang bertakwa. Di antara amalannya nopo? Yang pertama, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ternyata dahulu mereka, orang-orang yang bertakwa itu, dahulu ketika hidup di dunia, mereka itu adalah orang-orang yang muhsin. Ihsan. Ihsan itu nopo? Al-itqan bil amal. Tekun dalam beramal. Orang yang dari akil balik sampai kematiannya menjaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid, maka dia muhsin. Orang yang senantiasa melazimi dzikir pagi sore, dia muhsin. Orang yang senantiasa melazimi sedekah paginya, dia muhsin. Orang yang senantiasa melazimi tilawatul Qur'annya, muhsin. Tekun dalam beribadah, continue. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka orang-orang yang sedikit tidur ketika di malam hari. Dadosipun orang-orang yang bertakwa niku sedikit tidur Pak Bu. Ning nek biasanipun termasuk kula ngoten nggih. Niku sithik-sithik turu. Nek orang salafun saleh sedikit tidur, tapi nek orang hari ini sedikit-sedikit tidur. Kacake mung sithik. Ning fatal. Wabil asharihum yastaghfirun. Ya. Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa memperbanyak istighfar di waktu sahur. Ya. Dan ini kesempatan kula lan panjenengan sami wonten Syahrul Mubarak menika, mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Kita perlu pahala untuk menghapuskan dosa-dosa. Di antara cara untuk menghapuskan dosa dengan beramal soleh. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Dan iringilah dosa-dosa, salah khilaf, ya, itu dengan amalan-amalan kebaikan sehingga mampu menghapuskannya. Di antara amalan hebat yang mampu menghapuskan dosa niku napa? Termasuk sedekah Pak.
kembali lagi ke sedekah. Rasul sampaikan as-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un naro. Sedekah itu mampu menghapuskan dosa sebagaimana air memadamkan api. Lah nek diri kula lan panjenengan sami menika evaluasi, oh kok dosaku akeh men. Dhisik jaman enomku kuwi wis kokean dosa. Nah, maka hari ini kesempatan. Nek dosane akeh kuwi ya diokehi sedekahe kan gitu kan. Sebagaimana air memadamkan api. Lah nek genine gede apa matenane ngangge air kok mung sak gelas ya ora mati-mati ngoten iki. Benine gedhe iki matenane nyewa truk tawang mangu sak tangki disemprot wis wos kan gitu. Artosipun apa? Kalau diri kita itu merasa banyak dosa, kemudian hari ini ke Allah titipkan harta di tangan kita, mari kita kuras harta kita untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk masjid Ndagen menika. Kan ngoten ya. Kesempatan Pak, di bulan Ramadan itu bulan wayahe panen. Panennya orang beriman itu ya di bulan Ramadan ya. Terlebih nanti kita berusaha jangan sampai melewatkan satu malam, di mana satu malam ini jauh lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar ya. Perbanyak istighfar, perbanyak tilawatul Quran, perbanyak sedekah, perbanyak amal-amal soleh lainnya. Kemudian yang terakhir yang saya sampaikan karena waktu sudah habis ya. Terakhir tugas kita setelah memperbanyak bekal meninggalkan beban. Mari kita jauhkan diri kita dari dosa-dosa besar. Kita bersihkan dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan ini. Harapannya keluarnya kita dari bulan Ramadan ini membawa ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu golongan yang didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, rahima anfu, sungguh celaka orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan akan tetapi masih membawa dosa-dosa. Waliyadzubillah. Semoga keluarnya kita dari bulan Ramadan kita mampu meraih derajat ketakwaan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tujuan disyariatkannya shaum la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa.